Selamat malam Pak Fajar. Selamat malam Mas. Apa kabar Pak? Kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, silahkan boleh dimulai ceritanya Pak Fajar. Oke, ini tentang tadi ya. Udah dijelasin tadi ya. Kayak embung gitu ya Mas ya. Ya. Nah, jadi itu kan posisinya jadi di center tempat lingkungan saya tinggal dulu. Itu jadi center di tengah-tengah gitu. Saya pindah ke situ 2006. Saya sengaja, maksudnya keluarga saya sengaja milih rumah itu karena justru dekat sama embung itu, karena banyak ikannya. Waktu itu saya masih kecil kan, saya hobi mancing. Nah si orang tua saya ngambil rumah situ biar saya bisa mancing gitu. Dah, singkat cerita saya waktu itu masih kecil, saya sering mancing lah di situ. Itu saya di situ seminggu. Saya ngerasain kalau di tempat itu ya, di embung itu ya Mas ya, di perairan itu ya, itu kalau malam itu apa ya, bisa dibilang auranya itu beda banget sama siang. Jadi kalau siang itu seakan-akan tuh apa ya, narik saya untuk punya keinginan ayo mancing, ayo main ke situ gitu. Tapi kalau malam itu justru kebalikannya jauh Mas. Jadi kayak benar-benar serem lah. Nah suatu ketika saya baru pindah ke sini ya, mungkin seminggu 10 hari lah, saya itu lihat ada beberapa anjing. Jadi belakang rumah saya itu waktu itu kan belum dibangun Mas. Jadi begitu kita buka pintu belakang itu langsung ngadep ke perairan itu kan. Nah saya lihat dari pintu belakang itu ada anjing 3 atau 4 saya lupa. Lah anjing itu ngadep ke arah perairan itu sambil itu Mas, bahasa Indonesia melolong ya Mas ya, au gitu loh. Nah itu 4 itu tuh saling bersautan gitu ngadep ke ke perairan itu. Itu agak aneh sih menurut saya, maksudnya anjing ini pada ngapain itu. Dan kejadian itu, maksudnya saya lihat anjing itu kayak seperti itu tuh udah setelah itu sering gitu Mas, sering lihat anjing itu berempat bertiga itu melakukan hal itu. Nah terus singkat cerita ya, beberapa 1 bulan lah saya di situ lah. Ibu saya tuh bisa dibilang tuh agak sensitif lah sama hal-hal yang berbau astral gitu kan. Nah, ibu saya tuh agak agak punya pemikiran tuh di tempat tuh aura mistisnya itu kental banget gitu. Kalau gampang ngomongnya gitulah. Terus singkat cerita, saya beberapa tahun lah di situ ya, tinggal di situ. Mungkin 4 tahun kemudian nih ceritanya Mas. Saya itu ada saudara, sebenarnya bukan saudara, itu tabib ya Mas, tabib tapi kenal baik sama salah satu saudara saya. Dia nyembuhin penyakit salah satu saudara saya. Akhirnya dikenalkan dari saudara saya, dikenalin ke bapak saya. Dikenalin karena orang tua ibu saya itu ada satu penyakit lah yang mau disembuhin sama tabib ini. Nah si tabib ini dijemput sama kakak saya itu di Magelang, karena kan saya asli Magelang. Nah terus dijemput dari Magelang itu, dari sana jam 4, terus sampai sini itu dari sana jam 2, sampai Semarangnya jam 4 atau jam 5-an. Nah, singkat cerita Pak D saya waktu itu manggilnya Pak D ya. Pak D saya ini tiba di rumah saya jam 4 jam 5. Jam 7-nya ketemu saya bangun tidur, ketemu saya, terus langsung nanyain saya, "Oh, Fajar ya?" gitu waktu itu. "Iya, Pak D saya." "Oh, katanya punya penyakit amandel gini kan gitu." Waktu itu saya punya penyakit amandel Mas. Terus saya dipegang tenggorokan saya. "Loh, iya ini udah besar gitu. Besok saya sembuhin kan gitu si orang ini gitu." "Wah, tulang emas kamu," saya bilang gitu juga waktu itu. Nah, setelah itu bicara conversation gitu Mas, 5 menitan lah. Terus dia bilang tiba-tiba, "Jar, itu di belakang rumah ada itu ya, semacam danau ya." Dia bilang gitu. Padahal itu kan dia barusan datang Mas. Maksudnya dia belum keliling-keliling kesana kesini gitu loh. Dia barusan bener-bener barusan datang ke rumah saya gitu loh. Mungkin baru 1 atau 2 jam kan di rumah saya gitu loh.
dia langsung tahu itu di belakang ada kayak semacam danau ya gitu. Saya jawab, iya Pak Ade ada gitu. Saya sering mancing ke situ, saya bilang gitu juga. Oh ya udah oke gitu. Terus malamnya itu kan pagi ya Mas ya, waktu ketemu saya pertama kali itu. Terus malamnya habis waktu isya lah ya, mungkin jam-jam berapa ya, jam-jam 8 lah mungkin lah. Nah si Pak D saya ini ngomong sama ibu sama bapak saya, ya sama kayak yang ditanyain ke saya itu, belakang itu ada danau ya gini gitu. Iya Pak D, kok tahu? Apa udah kesana? Belum. Lah kok tahu Pak D? Iya semalam waktu habis sampai rumah sini, terus saya tidur sebentar, di dalam mimpi saya didatengin sama yang istilahnya penghuni danaunya lah. Si Pak D saya cerita gitu. Jumlahnya ada 7, salah satu 7 itu berbentuk ular semua. Salah satunya itu ularnya, kalau orang Jawa biasanya itu ngomong ular kendang atau ular buntung Mas. Jadi bagian buntut belakangnya nggak ada gitu loh Mas. Jadi buntung gitu loh. Kalau ada beberapa orang nyebutnya ular kandang gitu lah. Nah salah satunya itu, dan itu paling apa ya, kalau kamu secara langsung ketemu makhluk itu, ketemu si ular buntung itu bisa bahaya karena sebutannya Nyai Pati apa gitulah sebutannya dia gitu loh. Jumlahnya ada 7, salah satunya dia. Si Pak D saya cerita gitu. Waktu itu cerita juga ada saya kan di ruang tamu, saya dengerin gitu kan. Nah terus ayo ke sana, ke danau gitu. Si Pak D saya gitu ajak saya, ibu saya sama bapak saya. Baru mau jalan kan, dari rumah saya ke danau itu deket lah Mas, mungkin 100 meteran lah. Nah waktu itu saya diajak, saya mau berangkat, saya agak mikir-mikir, kok agak ngeri gitu kan. Waktu itu kan saya masih SMP lah, mungkin lah masih SMP kan, jadi saya masih agak-agak takut gitu. Akhirnya saya nunggu di rumah aja lah saya gitu. Sampai di pinggiran danau. Kebetulan waktu itu bapak saya disuruh bawa senter. Nah si Pak D saya senter itu disenterin ke air. Nah di permukaan air itu Mas ada sisik, ada kelihatan sisik gitu jalan set gitu. Jalan itu berkilau-kilau Mas, kayak emas kena cahaya gitu kan, mantulin cahaya gitu kan Mas, pembiasan itu. Nah itu kedua orang tua saya itu ikut lihat kejadian itu. Sampai bapak saya itu seumur-umur kan nggak pernah lihat yang begitu-begituan lah. Itu sampai kaget. Wah apaan besar banget gitu. Lah begitu disenterin dia naik. Jadi kan posisi danaunya itu agak ke bawah gitu Mas, agak menjorok ke bawah gitu loh. Posisi tempat saya tinggal itu jalannya itu di atasnya. Nah si makhluk ini, ular ini tuh dia naik gitu kan. Dia naik berhenti di depan Pak D saya sama bapak ibu saya. Begitu dia naik gitu, udah depan nih Mas. Kata bapak saya itu diameternya itu ada mungkin 1 meter lebih lah. Diameter ya, ini kita ngomong diameter bukan panjang ya. Diameter ya. Dari situ si ular ini mangap. Nah di dalam mulutnya itu di lidah lah ya. Di lidahnya itu ada semacam batu mustika, ada 2. Si Pak D saya nyuruh ibu saya itu ambil gitu. Diambil lah sama ibu saya, ada 2 itu di mulutnya. Itu udah diambil, udah. Habis itu si ular ini balik lagi ke dalam air, set, udah hilang. Dibawa pulang tuh Mas Mustika. Itu nanti soal Mustika ini ada ceritanya lagi besok. Kalau ada waktu saya ceritain lagi. Ada cerita sendiri soalnya. Terus di situ saya baru kayak apa ya? Yang selama ini saya ngerasa, wah ini tempat tuh kalau malam auranya beda gitu. Waktu itu terbukti feeling saya itu benar itu Mas.
ternyata memang bener ini area itu memang bener-bener mistiknya itu kental gitu loh. Waktu itu saya baru paham, baru yakin kalau orang Jawa ngomong kan yakin gitu, mantep. Terus singkat cerita, berjalan beberapa tahun saya udah tahu lah intinya daerah situ gak beres gitu. Terus saya punya teman SD, itu rumahnya dekat rumah saya kebetulan. Nah si teman saya ini sama kayak rumah saya tapi beda gang gitu. Nah si rumah dia itu begitu buka pintu belakang sama juga belakangnya si danau itu kan. Nah suatu ketika salah satu saudara teman saya ini waktu ngebuka pintu belakangnya yang ngadep ke danau itu, di pinggir danau itu ada orang berdiri sambil, mohon maaf, kepalanya itu kayak apa ya mas? Kalau bahasa Jawanya apa ya? Tengel apa ya? Kayak ceklek gitu loh mas. Gitu loh. Nah, kayak gitu kan. Saya bayanginnya merinding. Itu sambil ngeliatin si orang itu kan, si saudara teman saya ini. Sambil tengel-tengel itu dari kejauhan. Mungkin jaraknya itu 50 meteran lah ya. Mungkin jarak 50 meteran. Udah, setelah itu kan si saudara teman saya ini masuk rumah takut. Nah si teman saya cerita sama saya kejadian itu. Gitu. Terus nggak lama setelah itu ibu saya pulang malam jalan. Jadi di pinggir danau itu ada jalan gitu mas, jalan perumahan gitulah ya, paving gitu kan. Nah di pinggiran kita ngomongnya garis danau itu yang di atas itu kan dikasih pagar gitu biar enggak semua orang bisa masuk, apalagi anak kecil masuk kan bahaya kan itu, biar enggak ada anak kecil masuk lah istilahnya. Nah malam-malam ibu saya lewat pinggir danau itu mau pulang ke rumah kan, dia udah dekat kan sama rumah, dia lihat perempuan itu jemur kain. Perempuannya pakai baju putih, dia jemur kainnya juga warna putih, dijemur di di pagar gitu. Ibu saya lewat, begitu udah dekat ibu saya ngecium bau anyir, amis, bau busuk gitu loh mas. Kayak bau luka lah, tahu ya mas, bau luka gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah, si ibu saya waktu itu baru sadar, oh ini bukan manusia gitu kan, ini makhluk lain lah gitu. Tapi bukan saya kan sama kejadian sama mama makhluk seperti itu kan udah biasa, jadi ya udah cuek aja gitu kan, ya jalan aja pulang aja. Nah dan si ibu saya cerita sama saya, terus belum lama 2015 itu saya dengar cerita juga dari warga komplek lain. Kompleks sebelah lah, jauh lah dari rumah saya. Itu daerah situ salah satu orang juga pernah mengalami hal yang sama yang dialami ibu saya. Tapi tempatnya beda. Bukan di tempat yang sama, tapi kejadiannya sama-sama dia lagi jemur kain putih gitu di pagar danau itu, tapi bukan di tempat yang sama. Lebih tepatnya di seberangnya gitu loh mas. Kan itu diameternya kan danaunya gede itu mas. Ada berapa hektar kan itu si danau itu, mungkin ada sekitar 3 hektar kan, mungkin lah ya. Nah itu terus ada kejadian lagi di dekat situ juga, itu saya bukan di dekat situ sih, ya di dekat sih ibu sama bapak saya itu dikasih mustika sama ular itu kan. Waktu itu saya pulang main, jadi rumah saya itu kalau saya dari dalam rumah keluar gitu kan di teras, di pinggir jalan kita ngadep ke kiri itu langsung ngadep ke arah danau itu mas. Nah waktu itu saya pulang kan, pas saya mau masuk ke rumah, berarti kan kalau saya ngeliat ke danau itu ke kanan saya. Saya nggak sengaja lihat ke kanan gini, ke kanan,
pas di pinggiran danau yang ibu saya sama bapak saya dikasih mustika itu, di situ ada orang jongkok. Ada orang jongkok. Dari rumah saya sih nggak kelihatan ya, maksudnya dalam artian itu perempuan apa cowok, bentuknya kayak gimana nggak kelihatan. Yang pasti dia hitam semua mas. Yang saya lihat itu dia hitam dari atas sampai bawah tuh dia hitam, dia jongkok. Saya kan sambil jalan itu mas, sambil jalan pakai motor kan. Saya begitu mau masuk ke rumah, sebelum saya masuk ke rumah itu saya ngadep ngeliat ke kanan, saya lihat itu sosok itu. Saya masuk ke rumah, saya parkir motor di dalam rumah, saya keluar lagi, saya lihat lagi si yang tadi saya lihat, dia masih ada di situ, masih tetap jongkok di situ. Itu jam 2 dini hari, dan nggak mungkin ada orang di situ jongkok malam-malam, itu sangat-sangat tidak mungkin itu menurut saya mas ya. Apalagi kan rumor si daerah danau ini angker itu udah kesebar lah, udah orang situ udah pada tahu lah, jadi nggak mungkin ada orang berani malam-malam nongkrong di situ, nggak mungkin, apalagi sendirian, itu nggak mungkin lah. Waktu saya keluar lagi, saya masih lihat dia di situ. Saya tungguin lah beberapa detik, dia nggak gerak, dia nggak apa, ya udah saya tinggal lagi aja masuk gitu. Mas Fajar, kalau boleh tahu itu segelap itu kah danaunya? Kalau area danaunya itu gelap mas, tapi area-area pinggirnya itu ada lampunya, tapi nggak yang terang, nggak yang terang-terang banget juga enggak gitu loh mas. Ada lampunya tapi nggak terang lah, lampunya cuman lampu oranye gitu loh mas, lampu penerangan warna oranye gitu, dan jaraknya itu 50 meter jaraknya setiap 50 meter itu ada lampu, dan itu lampunya juga nggak nyala semua. Apalagi yang di deretan rumah saya itu malah nggak ada lampunya mas. Jadi deretan rumah saya yang pinggir danau itu ya, maksudnya yang dekat rumah saya itu ya, itu nggak ada lampunya. Yang ada lampunya yang area seberang, itu ada lampunya. Itu pun menurut saya nggak begitu terang sih. Kalau area danaunya nggak ada lampunya sama sekali, bener-bener gelap. Bener-bener gelap mas. Ya kurang lebih itu sih mas, yang beberapa kejadian ada di sekitaran danau itu ya. Gitu. Nah, tapi emang sih biasanya danau. Yang cerita nggak cuma Mas Fajar ya, tapi banyak yang cerita juga loh. Tempat itu lumayan angker, dan kapan hari juga pernah nyasar nih di daerah situ. Karena bingung keluarnya ke sisi mana gitu ya, karena banyak yang jalan searah, akhirnya nyasar ke satu bagian yang adalah embung itu gitu. Dan ya tadi seperti yang disampaikan, emang hawa mistisnya tuh terasa banget sih. Iya. Jadi ngeri gitu ya. Mas Febri silakan. Selamat malam Pak Fajar. Iya, selamat malam Mas Febri. Kejadian udah banyak sekali ya di situ ya Pak Fajar ya. Banyak mas. Sama satu boleh nambahin mas. Sebenarnya saya nggak mau nyampein ini ya, tapi di situ pernah ada orang meninggal tenggelam di situ. Itu kalau infonya orang situ berapa sih kedalamannya mas? Waktu itu pernah di koras abis ya mas, bener-bener di koras abis. Jadi saya main bola di dasar situ, pernah dulu sama teman-teman saya. Itu waktu saya di bawah, saya ngeliat ke atas itu ya, ke garis, maksudnya garis air itu bisa sampai mana gitu ya. Itu mungkin ada 10 meteran. 10 meteran ya? 10 meteran. Paling dalamnya, jadi di dekat pintu air. Itu dalam lah, bisa 17-an meter lah. Ya, saya tertarik dengan sosok ular itu ya Pak ya. Iya mas. Itu salah satu penunggu terkuat di situ gitu. Iya. Kayak rajanya, bisa dibilang seperti itu gitu.
Ya benar yang dibilang sama Pak D-nya Mas Fajar itu ya, yang Ya. itu. Memang ada beberapa ular di situ gitu. Dan energinya sangat kuat sekali. Terus sosok yang sempat dilihat sama ibunya Pak Fajar ya. Iya. Sosok yang habis nyuci, yang habis jemur pakaiannya itu. Iya, jemur. Iya, betul. Itu kalau saya nyebutnya itu WW gitu ya. Betul sekali, Mas. Sekali. Kalau saya nyebutnya WW gitu. Iya, ibu saya juga ngomong gitu. Ada beberapa sih di situ, ada sosok WW, ada beberapa. Enggak cuma satu. Dan ditambah lagi dengan sempat ada orang yang meninggal di situ ya. Jadi betul. Aura-auranya itu semakin menambah gitu, aura-aura. Katakanlah kalau kita lihat itu kelihatan gelap hitam gitu, menambah gitu. Tetapi sosok yang ular tadi ya Pak ya, itu sosok yang positif. Oh, justru positif ya? Yang ular yang bukan ular kendang loh Pak. Oh, bukan ular kendang yang ya? Bukan ular kendangnya. Kalau yang ular kendangnya itu ya sering usil lah. Ya itu yang bahaya. Sosok yang paling bahaya itu, yang ular kendangnya itu. Kalau saya rasakan pun sosok seseorang yang meninggal di situ pun ada sangkut pautnya sama itu, ular kendang itu. Gitu. Ular kendang itu. Itu kalau dibahas dengan secara goibnya gitu, ada sangkut pautnya dengan itu. Jadi sosok ular ini itu kayak apa ya, kayak mencari tumbal gitu. Serem. Tetapi bukannya yang harus tahun sekali, bukan. Enggak, iya betul Mas. Jadi semaunya dia gitu. Iya, semaunya ya. Jadi kan kadang kan ada satu tempat ini yang meminta tumbal, meminta katakanlah darah atau arwah gitu ya. Kan harus tahun sekali gitu. Kalau ini enggak. Jadi semaunya dia gitu. Itu pun enggak harus mati juga gitu. Entah itu di situ luka, yang dia butuhkan kan hanya darah yang untuk memperkuat dia gitu. Berarti kalau kita terluka di danau itu pun bisa disebut apa ya Mas, semacam suatu apa ya, gift untuk dia gitu. Ya betul. Itu secara tidak langsung menambah powernya dia gitu. Okay. Ya memang ya rata-rata makhluk yang ada di situ itu usil gitu. Mas, kalau boleh tahu apakah ada semacam kayak selamatan warga gitu-gitu untuk daerah situ? Mas? Enggak Mas, enggak ada. Mungkin kalau di danau lokasi danau ini di dalam kampung mungkin bisa jadi ya. Nah ini kan di dalam perumahan yang ya kita tahu lah, perumahan kan orangnya ya gitulah. Jadi ya untuk syukuran kayak gitu nggak ada sih Mas, tahu saya. Oke. Mas Febri, ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin udah Mas. Cukup ya. Oke. Pak Fajar, terima kasih banyak sudah berbagi cerita malam hari ini ya Pak ya.